Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut untuk saham-saham yang berikutnya, yaitu kita akan bahas saham-saham perbankan ya. Oke, langsung aja yang pertama kita lihat saham BBCA. Nah, BBCA hari ini koreksi 1,01% ya untuk BBCA. Masih bertahan di atas EMA 10, 20, dan 30 ya. Uh, Akan tetapi hari ini dia koreksi dan masih tertahan di support 7.300. Nah, ini mudah-mudahan masih bertahan ya. Jadi kalau teman-teman yang mau masuk, silakan ambil posisi kalau dia masih bertahan di atas 7.300. Nah, kalau dia sudah breakout 7.400, kemungkinan dia akan jalan dulu ke 7.600 mudah-mudahan, lalu bisa ke 7.650. Ya, untuk saat ini bagus ya, untuk BPCA masih bagus, masih boleh diperhatikan. Kemungkinan dia akan sideways dulu, tapi kalau misalkan dia turun ke bawah 7.300, sebaiknya kalau yang belum punya tunggu dulu apakah dia akan rebound di area 7225 atau tidak. Tapi kalau misalkan dia turun terus ke bawah, ya lupakan aja, cari saham yang lain aja. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu BBRI. Nah, BBRI juga mirip ya dengan BBCA, masih hari ini juga koreksi 0,93% dan kembali ke bawah, di bawah 4.300. BBRI close di harga 4.270. Nah, boleh diperhatikan kalau selama BBRI ini bergerak antara 4.200 dan 4.300. Akan lebih bagus kalau misalkan teman-teman perhatikan apakah dia bisa bertahan di atas 4230. Nah, berarti kalau di atas 4230 berarti dia masih bertahan di atas pergerakan moving average 10, 20 dan 30-nya. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu BMRI. Nah, BMRI tertahan di 7.800 ya. Ini adalah EMA 100-nya. Ini mudah-mudahan bagus, masih kuat. Kalau teman-teman mau masuk selama masih di atas 7.750 atau masih bisa bertahan di atas 7.800, silakan aja kalau mau masuk. Harapannya bisa breakout 8.000 untuk menuju ke target ke 8.500. Selanjutnya adalah BBTN. Nah, BBTN hari ini masih mantul-mantul di area di support 1445 dan juga merupakan EMA 20 ya. Nah, belum berhasil close di atas EMA 30, yaitu di 1470. Masih boleh dipantau beberapa hari ke depan kalau dia masih bergerak di rentang harga 1445 dan 1485. Kalau dia breakout 1485, mungkin target berikutnya ada di 1525. Kalau kuat lagi dan lanjut, mungkin masih agak panjang ya kalau mau ke 1625. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu BBNI. Nah, untuk BBNI juga masih bertahan di atas EMA 20. Kalau saran saya tunggu aja dulu dia breakout 7.825, ini baru menarik. Kalau untuk saat ini kalau misalkan dia turun lagi ke bawah 7.550, ya sebaiknya jangan masuk dulu, tunggu aja apakah dia akan turun terus atau akan mantul di mungkin di harga 7.400 atau mungkin di 7.225. 7.400 adalah ini support, di sini ada support juga. Ya, jadi kalau dia turun ke bawah, kalau tembus 7550, apakah dia akan mantul di 7.400 atau bahkan di 7.225. Tapi kalau mau masuk, saran saya tunggu dia naik dulu di atas 7.825. Lanjut ke saham berikutnya, yaitu saham Amar. Nah, Amar hari ini sempat breakout lagi ya. Breakout maksudnya sempat menembus top box sebelumnya, yaitu harga 312. Tapi sayangnya nggak kuat dan dia close di 312. Tapi nggak apa-apa, masih bagus, masih bertahan di atas EMA 10, 20, dan 30. Kalau mau masuk ya selama dia nggak tembus 306-nya ya, 306 atau bahkan
menembus 300 ke bawah ya masih boleh diperhatikan, tapi akan lebih bagus kalau teman-teman ambil di posisi harga antara 306 dan 312. Selanjutnya adalah saham Baca. Nah, Baca hari ini belum berhasil breakout 157 ya, yaitu previous high-nya. Tapi masih boleh diperhatikan kalau Baca apakah dia akan sideways dulu di minggu depan, boleh dipantau. Tapi kalau dia lanjut menembus 157, ya mudah-mudahan bisa mencapai ke 173 ya targetnya. Ini juga masih boleh diperhatikan, masih close di atas EMA 10, 20, dan 30. Mudah-mudahan sudah mulai bergerak naik, jadi dipantau aja pergerakan saham ini. Lanjut ke saham berikutnya yaitu BNBA. Nah, untuk BNBA hari ini menguat lagi 6%. Sudah mencapai targetnya, sempat disentuh yaitu 1980. Jadi diperhatikan aja apakah volume juga besar ya hari ini, lumayan. Di minggu depan diperhatikan aja apakah dia akan turun ke bawah, koreksi ke apakah koreksinya akan menembus 1815 atau tidak. Nah, kalau misalkan teman-teman yang belum punya, tunggu aja dulu. Kalau misalkan dia turun menembus 1815, sebaiknya nanti dulu. Tapi kalau dia mantul atau rebound di area 1815, silakan masuk. Target terdekat ya bisa, mungkin kalau dia naik mungkin bisa ke harga 2065 ya, mungkin di sekitar segitu. Tapi kalau misal itu pun kalau berhasil breakout 1980. Tapi kalau belum berhasil breakout 1980, jadi tunggu aja kalau yang mau nunggu buy on break. Tapi kalau yang mau beli buy on support misalkan, ya teman-teman bisa ambil posisi di atas 1815. 1815 juga bisa dijadikan trailing stop ya buat teman-teman yang sudah masuk kemarin, mungkin yang waktu hari pertama naik 11%. Kalau misalkan dia turun ke bawah 1815, ya kalau mau take profit silakan. Tapi kalau masih mau hold juga silakan. Yang selanjutnya adalah BDMN. Nah, BDMN hari ini menguat terbatas 0,4% ya. Dilihat aja apakah dia akan sideways dulu beberapa waktu. Selama nggak menembus 2490 masih boleh diperhatikan. Yang buat yang belum punya ya. Tapi kalau yang sudah punya, jangan lupa dinaikkan trailing stopnya. 2490 bisa dijadikan trailing stop. Tapi jangan pas juga di 2490. Kasih spare 1 atau 2 tick di bawahnya. Dan untuk BDM sendiri masih close di atas EMA 10, 20, 30, 100, dan 200. Next adalah PNBN. Nah, PNBN masih hari ini koreksi lagi 1,32%. Belum berhasil menembus 1905 ya. Belum berhasil tembus. Jadi perhatikan aja antara rentang harga 1830 dan 1905. Kalau dia tembus ke bawah tunggu dulu. Tapi kalau masih mantul-mantul di 1830, kalau mau masuk silakan aja. Akan lebih bagus kalau dia berhasil breakout 1905. Target terdekat masih di 1945, 1990, dan 2070. Sorry. Selanjutnya adalah BABP. Nah, BABP hari ini open close-nya sama, masih bertahan di atas EMA 20 ya. Masih bertahan di atas EMA 20, belum berhasil bertahan di atas EMA 30. Tapi nggak apa-apa. Memang untuk BABP sendiri boleh dipantau kalau misalkan besok dia turun lagi atau di minggu depan dia turun lagi di bawah harga 125. Kalau misalkan dia turun ke bawah 125 ya tunggu dulu. Tapi kalau selama masih di atas bertahan di atas 126 ya, kalau mau spec buy boleh-boleh aja antara 126 dan 131. Harapannya bisa breakout 131 dan juga bisa breakout 134. Untuk targetnya sendiri teman-teman bisa pakai target di harga terdekatnya yaitu di 142 ya.
Kalau misalkan di 142 bisa nyampe, mudah-mudahan bisa lanjut lagi. Untuk stop loss, teman-teman bisa pakai stop loss di 123 ya, atau di bawahnya 1 tick boleh. Next adalah agro. Nah, agro masih belum kuat, belum bisa bertahan di atas MA30 ya. Tapi nggak apa-apa, pantau aja. Kalau dia turun lagi, tunggu apakah dia rebound lagi di harga 700 atau mungkin di harga 725 ya. Dilihat aja, tapi kalau saran saya tunggu dia bertahan di atas 750. Kalau bisa bertahan di atas 750 ini baru menarik. Selanjutnya adalah Breeze. Nah, untuk Breeze sendiri hari ini open close-nya sama ya, doji. Nah, dipantau aja selama masih bertahan di atas 1545 ya. Kalau masih bertahan di atas 1545 masih boleh dipantau. Kalau mau masuk juga boleh-boleh aja, silakan. Syukur-syukur dia bisa breakout 1580. Nah, kalau bisa breakout 1580, target terdekat di 1675. Nah, kalau misalkan dia turun lagi, apakah dia akan menembus 1490-nya atau enggak? Kalau misalkan tembus ya tunggu dulu dia rebound di area berapa. Apakah bisa rebound di EMA 10 atau 20, 30. Nah, kalau misalkan dia rebound, kalau mau ambil posisi untuk spek buy silakan. Tapi akan lebih baik selama dia masih bergerak di atas EMA 10, 20, 30, lihat posisinya di mana. Tapi kalau dia udah mulai bergerak turun lagi atau bahkan bergerak di bawah moving average, sebaiknya kita cari saham yang lain aja. Tapi untuk saat ini masih kuat bertahan di atas ya. Tapi untuk volumenya memang terjadi penurunan lagi. Tapi kita lihat aja di minggu depan apakah masih bisa bertahan di atas 1545. Kalau masih bisa bertahan, kalau mau cicil-cicil masuk silakan. Semoga bisa breakout 1580. Selanjutnya adalah BEVIC. Nah, BEVIC ini posisinya cukup bagus ya. Dia close di atas EMA 10, 20, 30. Tinggal dilihat aja di minggu depan apakah BEVIC berhasil breakout 137. Nah, kalau dia bisa breakout 137, mudah-mudahan bisa ke 141 tembus. Targetnya masih di 148. Kalau misalkan dia turun lagi di bawah 131, ya kita cari saham yang lain. Masih banyak pilihan. Next adalah BBKP. Nah, untuk BBKP sendiri masih koreksi 0,98%. Bisa diperhatikan 200, mudah-mudahan ini jadi support yang kuat ya. Jadi kalau misalkan dia mantul-mantul di 200, kalau teman-teman mau spek buy silakan. Kalau bisa breakout 210, mudah-mudahan akan lanjut naik lagi. Target masih di untuk saat ini target masih di 216. Kalau masih kuat bisa ke 232. Selanjutnya BNGA. Nah, untuk BNGA sendiri masih belum bisa menembus atau belum bisa bertahan di atas 1005 ya. Nah, ini juga masih bergerak di bawah EMA 30, belum berhasil naik. Tunggu aja sampai dia minimal bisa close di 1010. Nah, ini belum menarik. Tapi kalau misalkan masih di bawah EMA 30-nya, pantau aja dulu. Tapi kalau mau spek buy atau cicil-cicil silakan. Kalau untuk target mungkin terdekat kita bisa pakai target harga 1025 ya. 1025 bisa jadikan target kalau misalkan berhasil menembus 1015. Volumenya juga kurang bagus ya hari ini. Volumenya kurang lebih kecil dari volume sebelumnya. Memang volumenya volume buy maksudnya dibanding 2 hari yang lalu atau di hari Rabu, volume hari ini nggak sebesar sebelumnya. Lanjut adalah BBYB. Nah, BBYB sudah hati-hati ya, dia udah mulai masuk ke fase sorry BBYB masih ada kemungkinan ya. Jadi kalau misalkan BBYB ini masih bisa bertahan di atas 13.05, ini juga masih boleh dipantau. Kalau misalkan dia turun lagi, sebaiknya
Untuk stop lossnya teman-teman kalau yang udah punya ya, kalau yang punya mungkin teman-teman bisa pakai trailing stop-nya itu di 1270. Nah tapi kalau selama dia masih bertahan di 1305, kalau yang belum punya masih boleh pantau. Kalau misalkan dia mulai bergerak naik lagi, silakan aja, mudah-mudahan bisa breakout 1400, target terdekat masih di 1480. Tapi kalau udah mulai tembus 1270 ya udah mesti hati-hati, apalagi kalau bisa menembus ke bawah di 1225 ya sebaiknya keluar aja dulu. Selanjutnya adalah saham Arto. Arto hari ini naik 0,26 ya, 0,26. Yang belum punya pantau aja, lihat apakah dia bertahan di atas 9525. Ya, kalau masih di atas 9525 masih boleh cicil-cicil masuk. Tapi kalau sudah misalkan dia bergerak turun di bawahnya atau turun lagi di bawah 9175, sebaiknya tunggu aja atau cari saham yang lain. Kalau masih bergerak di antara 9525, mudah-mudahan bisa breakout 10.075. Untuk target terdekat masih di 11.550. Mudah-mudahan juga bisa ke 12.400. Selanjutnya adalah saham BGTG. Nah, untuk BGTG masih lanjut naik ya. Tapi volumenya sudah mengalami penurunan lagi, tapi bagus, masih bertahan di atas 127. Nah, kalau yang belum punya tunggu aja. Kalau misalkan dia lanjut naik juga silakan, semuanya terserah teman-teman, tidak ada paksaan untuk membeli atau menjual. Tapi kalau selama dia bertahan di atas 127, ini masih boleh diperhatikan pergerakannya. Karena masih close di atas EMA 10, 20 dan 30, tapi volumenya juga masih menurun hari ini. Tinggal kita lihat minggu depan apakah dia koreksi, karena sudah beberapa hari naik terus ya. Teman-teman bisa lihat mungkin sekitar 1 minggu lebih. Nah, ini kalau misalkan dia turun lagi ya tunggu aja sampai ada momentum dia rebound. Mudah-mudahan bisa rebound di 127 ya. Kalau bisa rebound silakan kalau mau masuk. Target terdekat di 137, tapi kalau bisa breakout bisa dijadikan target berikutnya adalah di 152. Dan saham yang terakhir yaitu Indo. Nah, untuk Indo transaksinya nggak terlalu besar ya. Ini juga teman-teman mesti hati-hati, banyak jarum-jarumnya. Biasanya suka ada guyuran ya. Tapi udah menarik karena dia berhasil breakout 93 dan close di atasnya yaitu di harga 94. Kalau lanjut ya target terdekat di 97, mudah-mudahan bisa juga ke 104. Nah, kalau yang belum punya tunggu aja apakah dia koreksi, tapi selama masih ada di atas 93, teman-teman masih boleh pantau. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Ya, kita bahas tentang bank dan juga satu saham investasi ya ini untuk Indo. Nanti saya akan lanjutkan lagi untuk video yang lain. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja terus di channel ini. Mudah-mudahan nggak bosan dengar suara saya. Mungkin suara saya hari ini mungkin agak pelan ya karena saya agak kekenyangan habis makan. Jadi mohon maaf kok kurang jelas. Oke, mungkin segitu dulu. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Semoga membantu juga. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.